Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan balita di 4 kecamatan di Lombok Timur dinyatakan mengidap gizi buruk. Cabuli 4 bocah, seorang kakek di Lombok Barat diringkus polisi. Menabung puluhan tahun, seorang kusir Andong di Lombok Barat sukses berhaji. Bersama saya Rahel Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan anak-anak di Kabupaten Lombok Timur dinyatakan mengidap gizi buruk dalam 3 bulan terakhir. Dinas Kesehatan mengonfirmasi 342 balita atau sekitar 0,28% bayi menderita gizi buruk berdasarkan hasil pemeriksaan di Puskesmas dan Posyandu. Angka tersebut menyebabkan peningkatan angka gizi buruk di daerah dari semula 6.218 orang menjadi 6.560 orang pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi terjadi di 5 kecamatan, meliputi Kecamatan Jirowaru, Suela, Keruak, Lenek, dan Sambelia. Selain kurangnya kesadaran orang tua, gizi buruk pada anak disebabkan kurangnya asupan gizi anak mulai dalam kandungan hingga masa pertumbuhan berikutnya. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab pencetus gizi buruk. Kita mempunyai kasus sebanyak 342 kasus. Kalau diproporsikan itu sebanyak 0,28% dari jumlah balita kita 124 ribuan. Kalau upaya dari dinas nih Bu, seperti apa sih yang kita sekarang kalau berbicara upaya dari dinas terhadap anak-anak yang gizi buruk ini, semua anak-anak yang gizi buruk ini ditata laksana dengan tata laksana gizi buruk yang sudah ada SOP-nya. Selain mengencarkan sosialisasi, Pemda juga akan terus mengedukasi warga untuk intensif memeriksakan balita dan meningkatkan pola makan sehat kepada sang anak agar terbebas dari stunting. Muhtari melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 masih tergolong tinggi, mencapai 17% dari total populasi 91.000 anak-anak. Berdasarkan data terakhir Dinas Kesehatan, kasus stunting mencapai 15.956 anak atau 17,40% dari total 91.000 anak. Belum meratanya layanan kesehatan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kualitas gizi keluarga menjadi penyebab utama kasus gizi buruk belum tertangani. Untuk mempercepat penurunan angka gizi buruk, Pemda melakukan penguatan dalam pelayanan dan pemberian edukasi kepada orang tua yang memiliki balita melalui layanan kesehatan seperti Posyandu. Para tenaga kesehatan diharapkan mampu menjadi garda terdepan untuk menurunkan angka stunting secara merata. Untuk meningkatkan tinggi badannya, itu kan terus menjadi pantuan, pendampingan dari puskesmas kita, kader posyandu kita, langkah-langkah untuk bisa mempercepat tumbuh kembang tinggi badan anak itu. Oke. Pemda menargetkan angka stunting pada tahun 2024 turun menjadi 14% sesuai target di tingkat nasional. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Angka pasien demam berdarah di Kabupaten Lombok Tengah menurun 15% dibanding tahun sebelumnya.
Dinas Kesehatan mendata jumlah warga terjangkit demam berdarah tahun ini mencapai 37 orang, turun dari 45 orang di tahun sebelumnya. Bahkan petugas mengonfirmasi tidak ada kasus warga terserang demam berdarah yang dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas dalam sebulan terakhir. Selain mengencarkan pemberantasan nyamuk dan menerjunkan petugas, penurunan juga diklaim dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungannya. Dalam 1 bulan terakhir memang alhamdulillah enggak ada kasus tambahan baru. Yang ada kan hanya suspek saja kan, suspek yang dibilang DB kan hasil pemeriksaan IgG-nya positif kan, NSO-nya positif. Tapi memang rata-rata demam dengue yang ada kan. Artinya demam dengue itu adalah demam yang menyerupai kayak seperti demam DB. Tidak ada lah sampai dengan. Berapa kasusnya sampai saat ini Pak dari Januari itu? Yang terakhir yang terlapor itu ada 37 ya, benar 37. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat tetap waspada resiko penyebaran demam berdarah akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti memasuki pergantian musim hujan menuju kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Fenomena kabut tebal menyelimuti sejumlah wilayah di Pulau Lombok memasuki malam hingga pagi hari akibat pergantian musim. Kabut tebal yang sering terpantau terjadi di 3 wilayah, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Terjadi mulai memasuki malam hingga pagi hari. Tebalnya kabut membuat jarak pandang berkurang sehingga bisa membahayakan warga atau pengendara saat melintas di jalan raya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Bizam menganalisa kabut tersebut bernama kabut radiasi yang biasa terjadi pada saat musim kemarau. Fenomena kabut radiasi disebabkan suhu udara permukaan yang dingin dan menyebabkan uap air di atasnya mengalami pendinginan sehingga menjadi kabut. Kondisi ini biasa terjadi pada saat cuaca cerah dengan eksistensi awan yang sedikit atau tidak ada sama sekali. Nah, jadi yang pertama ini terkait dengan musim kemarau itu sendiri. Musim kemarau, memasuki musim kemarau. Jadi kalau Bapak Ibu bisa amati, biasanya musim kemarau cenderung ketika siang panas, malam lebih dingin dibanding hari biasanya. Itu karena apa? Salah satu yang paling dominan adalah karena kurangnya atau tidak adanya eksistensi awan. Jadi awan ini sangat berguna bagi atmosfer, bagi kita juga. Ketika awan itu sedikit atau tidak ada, maka suhu cenderung seperti itu, fluktuasinya cenderung tinggi. Karena awan fungsi salah satunya adalah untuk menjaga suhu ini tetap stabil, seperti itu. BMKG meminta warga untuk tidak khawatir namun tetap berhati-hati, khususnya bagi pengendara, karena kabut radiasi menyebabkan berkurangnya jarak pandang di bawah 100 meter. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.